Kenapa? sakit perut. Terus Loh? ini saya punya obat. Iya. Banyak kan obat ini saya mau tak minum semua biar cepat sembuh. Enggak apa-apa ya Pak ya? Mau diminum semua? Iya. Waduh. Ya janganlah. Ini obatnya dapat dari mana? Beli di warung. Loh lah kok beli di warung. Nah, kalau kita sakit itu, kalau sakit jasmani ya, kan kita punya Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu, minta hikmat apa yang harus kita lakukan. Nah ini mau diminum semua. Iya soalnya perutnya sakit. Setahu saya, dokter itu harus meriksa kita dulu. Terus habis itu mendiagnosis, baru terus ngasih obat. Jadi gitu. Jadi ayo nanti saya temani, tapi begini loh. Jadi di dalam kalau kita menghadapi seperti ini, kita harus tahu sakit kita apa. Terus kemudian kita tentunya harus ke orang yang tepat dulu. Kalau orang Kristen ya tentunya kita berdoa dulu, minta hikmat. Habis itu kita ke orang yang tepat, yaitu dokter tentunya. Nah dokter nanti kan akan mendiagnosis. Ya jadi mendiagnosis itu biasanya dokter akan menentukan jenis penyakitnya. Kita akan biasanya kan diapakan dulu? Dicek suhu tubuh, terus apalagi detak jantung, terus tekanan darah, biasanya kan gitu. Tapi kalau misalnya diperlukan, yang sekarang sakit apanya? Perutnya. Nah, sakit perut itu macam-macam juga. Sakit perut itu gejala dari banyak penyakit juga. Kalau kita diare, ya sakitnya perutnya juga sakit. Terus menghadapi misalnya ada guru yang galak juga perutnya juga sakit, ayo. Ya mungkin sakit emak juga perutnya sakit juga. Jadi harus ditentukan. Jadi itu adalah perubahan atau keadaan khusus kondisi tubuh yang menunjukkan tanda adanya suatu penyakit. Atau kita sebut simptom biasanya kalau orang kedokteran bilang. Jadi gini, sebelum nanti kita ambil tindakan berikutnya, ini saya jadi ingat ayat Alkitab ini. Kita akan coba belajar bareng tentang di Matius 9 ayat 9 sampai 13. Tapi saya akan bacakan ini sakitnya sakit sekali apa enggak? Iya Pak. Oh, ya habis ini berarti ya. Nah, jadi gini di Matius 9 ayat yang ke-9 sampai 13. Nah, di situ dikatakan, saya akan bacakan yang kedua, yang ke Matius 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan yang ke-12 saja. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, ingat nggak di Matius 9 itu tentang konteksnya adalah perikopnya tentang Matius pemungut cukai yang mengikut Yesus, yaitu pemanggilan murid yang pertama itu. Nah, ternyata Matius ini adalah pemungut cukai yang dianggap orang waktu itu ya berdosa sekali, tetapi Yesus mau untuk datang, untuk bersama-sama waktu ini kalau nggak salah makan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, jadi begitu. Jadi gini, Tuhan Yesus itu selalu tepat dalam mendeteksi kondisi seseorang. Ini kebetulan tentang Matius, tapi kalau kita baca juga di Markus 10 ayat 46 sampai 52, itu kita juga melihat di situ ada Bartimius. Masih ingat Bartimius itu orang yang buta secara jasmani. Tetapi kalau kita lihat lengkap di situ ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52, terutama di Markus 10 ayat 51, nah, Tuhan Yesus itu tahu apa yang dikehendaki oleh Bartimius. Sehingga Tuhan Yesus terus kemudian berbicara kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, dan hebatnya Bartimius terus ngomong terus terang, gamblang, nyata. Apa itu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, sekarang kan Dinda itu sakit perut. Ya, tentunya kita juga punya Tuhan Yesus. Kita harus ungkapkan ke Tuhan Yesus bahwa kita sakit itu. Dan ketika Tuhan Yesus nanti menjawab, kita jawab juga apa yang kita perlukan. Aku ingin sembuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, Tuhan Yesus itu selalu tepat dalam mendeteksi kondisi seseorang. Jadi diagnosisnya tepat. Terus kemudian kalau dokter itu memberikan obat itu juga tepat. Nah, kalau obat semikian ini mau diminum semua, kan harusnya ada dosisnya. Sehari berapa kali, terus
berapa obatnya, berapa butir yang harus diminum. Nah itu juga harus tepat. Kalau enggak, kalau terlalu sedikit ya enggak sembuh. Kalau terlalu banyak nanti overdosis juga gitu loh. Nah ini kalau dokter yang di dunia. Nah Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus itu selalu tepat dalam mendeteksi kondisi seseorang. Seperti Bartimeus tadi yang buta tadi. Langsung ditanya, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau keingini? Dan sebagai seorang murid Yesus kita, atau seorang hamba Tuhan kita juga, atau sebagai hamba Yesus kita juga harus meniru Bartimeus. Apa yang dilakukan? Ngomong terus terang, aku pingin melihat. Nah Dinda juga sama, aku pingin sembuh. Nah hebatnya Tuhan Yesus apa? Selain juga bisa mendeteksi kebutuhan orang, kalau Bartimeus kan buta secara jasmani. Nah ada juga di Yohanes 3 ayat 1-21 itu ada Nikodemus, seorang Farisi yang pemimpin agama Yahudi kebetulan. Nah, saya buka ya di Yohanes 3 ayat. Nah, ini Yohanes 3 ayat 1-21. Nah, saya bacakan yang depan saja ya. 3 ayat 1, percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Hebat nih, seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi dia tanyanya adalah, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jadi Tuhan Yesus tahu kondisi dari Nikodemus ini. Dia tahu tentang firman Tuhan, tapi dia seorang Farisi. Jadi kita tahu bahwa orang Farisi itu tahu tentang firman Tuhan, tetapi biasanya dia tidak mau melakukannya itu. Dan Tuhan Yesus akhirnya memberikan obatnya. Diagnosisnya dia itu buta rohani, dan dia memberikan pengobatan yang terukur, yaitu kita lihat di Yohanes 3 ayat 30. Sebab barang siapa ayat yang ke-21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi kita punya Tuhan Yesus. Yesus itu langsung bisa menunjukkan apa yang paling dibutuhkan dan menawarkan jalan keluar yang tepat. Yaitu tentunya kalau kita bermasalah dengan rohani, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dinda percaya pada Tuhan Yesus apa enggak? Percaya. Nah, puji Tuhan. Jadi gini, tentunya kita sebagai orang percaya tahu bahwa hanya Yesus saja yang bisa menolong kita. Contoh kita bisa lihat dari Matius 139 ayat 13. Nah itu nanti saya bacakan yang ayatnya, yaitu Tuhan yang menenun kita. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi istilahnya di sini adalah yang membentuk tubuh kita, bukan membentuk tapi istilahnya di situ menenun. Menenun itu benang terus dirangkai jadi satu sehingga jadi kain. Itu rumit sekali. Nah, tubuh kita itu ternyata sama. Jadi yang membentuk kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi istilahnya yang tahu yang mana yang rusak atau apa ya Tuhan Yesus gitu. Saya pernah Dinda pernah dengar ada cerita di Amerika waktu itu ada sebuah mobil ya, tapi mobilnya waktu itu ya mobil awal, jadi jangan dibayangkan seperti mobil sekarang itu roda 4 tapi ada mesinnya, terus mogok. Nah orang itu terus ditolong oleh orang. Loh, kamu bisa memperbaiki mobil ini? Bisa. Loh, kamu siapa? Saya Harrison Ford. Loh, siapa kamu? Aku yang menciptakan mobil itu. Nah Ford itu jadi merek sekarang itu, Ford itu. Nah, ternyata yang bisa memperbaiki adalah yang ahli tentunya ya, yang membuat. Sama seperti kita juga. Karena Tuhan Yesus yang membuat tubuh kita, yang menenun kita, berarti yang tahu kalau ada kerusakan tentunya Tuhan Yesus sendiri. Itu yang pertama. Tuhan Yesus yang menenun kita. Terus yang kedua, di Mazmur 139 ayat 1b dikatakan di situ, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi maksudnya apa? Tuhan itu mengenal kita gitu. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa yang menenun kita, yang mengenal kita secara pribadi itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Jadi
Yang pertama kita harus lari kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, karena beliau yang Tuhan Yesus yang menenun kita, dan yang kedua adalah yang mengenal kita. Jadi kalau sekarang enaknya bagaimana ini? Gini aja, ini kan saya juga enggak tahu ini obat-obat untuk, nah ini bukan, ini untuk asam urat, ini bukan untuk, setahu saya ini untuk asam urat, ini allopurinol lah untuk asam urat, ini Voltadek, nah ini juga, ini bukan untuk lambung Dinda. Nah nanti kalau minum obat ini enggak malah sembuh. Ya, jadi gini, sekarang yang kita lakukan, kita doa dulu, terus kemudian juga nanti habis ini kita antar kalau perlu ke dokter. Nah mungkin sekarang kalau masa pandemi ini agak susah ya. Ya kalau sampai terpaksa, kalau itu tidak bisa ditahan lagi ya kita ke UGD ke unit gawat darurat. Mesti di sana ada dokter ya, dokter jaga nanti yang akan menolong kita. Tapi sebelum kita ke rumah sakit, kita akan berdoa dulu supaya kita diberikan hikmat, nanti dokter yang menangani juga diberikan hikmat sehingga diagnosisnya tepat, tindakan medisnya juga tepat. Jadi gitu. Ya. Jadi mau saya doakan? Ayo mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini bisa bertemu dengan Dinda. Kami mau berdoa untuk perutnya yang sakit, ataupun juga ada beberapa jemaat yang mengalami hal yang sama. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah menenun tubuhnya Dinda, sehingga Tuhan Yesus yang tahu betul bagian mana, sel mana atau jaringan tubuhnya yang sakit. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan mau menjamah dan menolong serta memberikan kesembuhan. Dan kami tahu juga bahwa hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan, sehingga kami hanya bersandar kepadamu dan percaya bahwa nama-Mu yang berkuasa itu bisa sanggup menyembuhkan Dinda dan juga jemaat-jemaat yang sekarang mungkin dalam keadaan sakit. Berikan kami dokter yang tepat, diagnosis yang tepat, dan tindakan medis yang tepat sehingga kami bisa sembuh. Terutama untuk Dinda yang sekarang dan juga jemaat-jemaat yang sekarang sakit. Bapak terima kasih, kami tahu Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami supaya apa yang harus kami lakukan di dalam menyembuhkan setiap penyakit yang mungkin sekarang diderita oleh Dinda dan juga jemaat-jemaat yang ada di GPD Situbondo. Tuhan berkati setiap kami, setiap jemaat-jemaat sehingga mereka juga bisa memperoleh kesembuhan. Bapak terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah sekarang gini, ayo sekarang saya antar ke dokter ya. Kalau dokter nggak ada berarti nanti dokter nggak ada yang buka ya, nggak ada yang praktek, berarti kita harus ke UGD atau unit gawat darurat. Ayo segera berangkat. Ini obatnya.